Kaca merupakan benda yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Kaca banyak sekali digunakan dalam sifat-sifatnya yang khas, yaitu transparan, tahan terhadap serangan kimia, efektif sebagai isolator listrik, dan mampu menahan vakum. Tetapi kaca adalah bahan yang rapuh dan secara khas mempunyai kekuatan kompresi lebih tinggi dari kekuatan tariknya. Salah satu rujukan yang paling tua mengenai bahan ini dibuat oleh Pliny, yang menceritakan bagaimana pedagang-pedagang Phoenicia purba menemukan kaca tatkala memasak makanan. Periuk yang digunakan secara tidak sengaja diletakkan di atas masa trona di suatu pantai. Penyatuan yang terjadi antara pasir dan alkali menarik perhatian dan orang kemudian berusaha menirunya. Dari segi fisika, kaca adalah zat cair yang sangat dingin dan tidak mempunyai titik cair tertentu, serta mempunyai viskositas cukup tinggi, sehingga tidak mengalami kristalisasi. Hal ini terjadi karena struktur partikel-partikel penyusunnya yang saling berjauhan dan pendingin (cooling) terjadi sangat cepat, sehingga partikel-partikel silika tidak sempat menyusun diri secara teratur. Sedangkan dari segi kimia, kaca adalah gabungan berbagai oksida anorganik yang tak mudah menguap, yang dihasilkan dari dekomposisi dan pelemburan senyawa alkali dan alkali tanah, pasir, serta berbagai penyusun lainnya, sehingga menghasilkan produk yang menghasilkan struktur atom yang acak. Kaca adalah produk yang mengalami vitrifikasi sempurna, atau setidak-tidaknya produk yang mengandung amat sedikit bahan non-vitreo dalam keadaan suspensi. Hasil CO2 pasir yang digunakan haruslah kuasa hampir murni (99,1-99.7%). Silikon (IF) oksida ialah molekul opalen raksasa. Oleh karena itu, silikon (IF) oksida memerlukan banyak tenaga hamba untuk mengatasi setiap ikatan kovalen antara atom dalam struktur raksasa. Maka silikon (IF) oksida mempunyai titik lembur yang sangat tinggi, yaitu 1,17-1,10 oC. Dalam silikon (IF) oksida, setiap atom silikon diikat secara kovalen kepada 4 atom oksigen dalam bentuk tetrahedron dengan sudut antara ikatan 109,5 unit. Itu diulangi secara tidak terhingga dengan setiap atom oksigen terikat kepada 2 atom silikon untuk membentuk molekul kovalen raksasa seperti struktur berlian. 2. Dolomite (CaO.MgO K2O). Dolomite merupakan variasi batu gamping yang mengandung 50% karbonat. Dolomite mempunyai struktur kristal homohedral yang mempunyai komposisi kimia CaCO3-2 atau menganodolomit dan berkomposisi MgPe-CaCO3-2 atau pernodolomit. Dolomite ini biasanya berupa mineral tambang berwarna putih, keabu-abuan atau kebiru-biruan, kekerasan 3,5-4, bersifat bejal, berat jenis 2,8 dan 2,9, berbutir, halus, kasar, mudah menyerap air, mudah dihancurkan. Penggunaan dolomite sangat penting karena dapat mempermudahkan pelemburan, menurunkan temperatur pelemburan, serta mempercepat proses pendinginan kaca. Pemanasan dolomite menghasilkan CaO dan MgO. Fungsi dari MgO adalah untuk menurunkan viskositas kaca pada temperatur tinggi. CaCO3 tambah CO2 MgCO3 tambah CO2. 3. Soda abu (Na2CO3) dan soda Na2O. Soda ASH Na2CO3 digunakan karena kita memerlukan kaca yang bebas dari ion chlor dan
sejenis golongan halogen, sedangkan sumber natrium mayoritas berasal dari garam NaCl. Soda asal dipakai dalam kaca akan membentuk oksida Na2O dan K2O, di mana total Na2O dan K2O disebut R2O. Soda ASH merupakan material yang memiliki sifat garam. Soda mengandung sodium atau natrium yang merupakan golongan alkali yang memiliki satu ion tambah. Soda memerlukan reaksi kuat, sangat kuat bereaksi dengan ion lain. Sifat soda akan melembekkan material atau soft. Ini secara umum penggunaan soda asa adalah mempercepat pembakaran, menurunkan titik lembur, mempermudah pembersihan gelembung, dan mengoksida besi. Culet merupakan sisa-sisa dari pecahan kaca yang dapat digunakan sebagai bahan baku utama dari produksi kaca. Tujuan dari penggunaan culet ini adalah mengurangi bahan utama lainnya, sehingga biaya produksi dapat semakin kecil. Selain itu, culet ini dapat memperkecil melting point dari pembuatan kaca, sehingga dapat menghemat penggunaan bahan bakar culet yang diumpankan sebanyak 25%. 5. Persper mempunyai rumus umum R2O, Al 2O3 6SiO2, di mana R2O dapat berupa Na2O atau K2O atau campuran keduanya. Persper ditemukan pada batuan beku, batuan erupsi, dan metamorfosa, baik bersifat asam maupun basa. Persper mempunyai nilai kekerasan 6 sampai 6,5 skala Mohs. Berat jenis 2,4 sampai 2,8, warna dari putih ke abu-abu, merah jambu, coklat, kuning, dan hijau. 6. Borak. Borak adalah campuran yang menambahkan Na2O dan boron oksida kepada kaca. Walaupun jarang dipakai dalam kaca jendela atau kaca lembaran, borak sekarang banyak digunakan dalam berbagai jenis kaca pengemas. Ada pula kaca borak berindeks tinggi yang mempunyai nilai dispersi lebih rendah dan indeks refraksi lebih tinggi dari semua kaca yang telah dikenal. Kaca ini banyak digunakan sebagai kaca optik. Di samping daya flux yang kuat, borak tidak saja bersifat menurunkan koefisien ekspansi, tetapi juga menguatkan ketahanannya terhadap aksi kimia. Asam borat digunakan dalam tumpak yang memerlukan hanya berkali-kali. Bahan-bahan stabilizer yang biasa dipakai di industri gelas adalah 1. Kalsium karbonat atau limestone, 2. Barium karbonat, 3. Timbal oksida, 4. Seng oksida, 5. Aluminium oksida, 6. Salcek, 7. Arsen, 8. Nitrat, 9. Blok refraktori, 10. Mangan dioksida (Mn02), logam selenium (Se) atau nikel oksida (NiO), 11. Bahan pewarna dalam kaca atau gelas. Sifat-sifat kaca. Beberapa sifat-sifat kaca secara umum adalah: 1. Padat unmouth, 2. Berwujud padat tetapi susunan atomnya seperti pada zat cair, 3. Tidak memiliki titik lembur yang pasti, 4. Mempunyai viskositas cukup tinggi (lebih dari 1012 Pa.S), 5. Transparan, tahan terhadap serangan kimia kecuali hidrogen fluorida, 6. Efektif sebagai isolator, 7. Mampu menahan vakum tetapi rapuh terhadap benturan. Jenis-jenis kaca. Jenis-jenis kaca yaitu: 1. Kaca Perming, 2. Kaca es, 3. Kaca Melton, 4. Kaca set blasting, 5. Kaca Patri, 6. Kaca Rindow. Langkah 1. Penyiapan pasir kuarsa. Pasir kuarsa biasanya dikenal pula sebagai pasir silika. Pasir ini menjadi bahan baku utama dalam proses pembuatan kaca. Perlu Anda ketahui, pasir yang tidak mengandung besi dapat menghasilkan potongan kaca yang transparan, sedangkan kandungan besi yang terlalu banyak pada pasir ini akan menyebabkan warna kaca yang dihasilkan menjadi kehijau-hijauan. Apabila Anda terpaksa menggunakan pasir kuarsa yang mengandung besi, Anda dapat menambahkan sedikit mangan dioksida untuk memperbaiki kualitas kaca yang dihasilkan dari pasir tersebut hingga warnanya pun menjadi lebih jernih. Langkah 2. Penambahan natrium karbonat dan kalsium oksida. Penggunaan soda atau natrium karbonat berfungsi untuk menurunkan suhu yang sesuai dengan keinginan saat proses pembuatan kaca tengah berlangsung. Sedangkan kalsium oksida berfungsi sebagai pencegah supaya tidak ada air yang melewati kaca ini.
Anda juga dapat menambahkan oksida magnesium atau aluminium untuk meningkatkan daya tahan kaca. Bahan-bahan aditif di atas tidak boleh ditambahkan ke campuran adonan kaca dengan kadar lebih dari 26-30%. Kenapa? Sebab penambahan bahan aditif secara lebih berlebihan justru akan menurunkan kualitas kaca yang dihasilkan. Langkah 3. Penambahan bahan kimia tertentu. Bahan-bahan kimia tertentu bisa Anda tambahkan ke dalam adonan kaca supaya karakteristik kaca yang dihasilkan sesuai dengan keinginan kita. Penambahan bahan kimia yang paling banyak biasanya bisa dilakukan ketika kita ingin membuat kaca jenis dekoratif. Misalnya oksida berfungsi untuk menciptakan kilauan pada permukaan kaca, mempermudah proses pemotongan kaca dan menutup titik lelehnya. Sementara itu, oksida lanthanum mengandung manfaat untuk membantu kaca dalam menyerap panas. Anda bisa menambahkan bahan-bahan kimia yang sesuai dengan keinginan yang hendak dihasilkan. Langkah 4. Penambahan bahan kimia pemberi warna. Menariknya adalah beberapa pengrajin kaca sengaja menambahkan bahan-bahan kimia tertentu untuk mengubah warna kaca buatannya sehingga tidak hanya berwarna bening saja. Seperti yang sudah kami sebutkan sebelumnya, kandungan besi pada pasir kuarsa mengakibatkan kaca yang dihasilkan bakal menjadi berwarna kehijau-hijauan, sedangkan sulfur dan memberikan warna kuning-kekuningan atau kecoklat-coklatan pada suatu kaca tergantung jumlah sulfur yang digunakan. Lain lagi untuk membuat kaca yang berwarna kehitam-hitaman, Anda bisa menambahkan karbon dalam jumlah tertentu. 5. Persiapan proses pembuatan kaca. Bahan-bahan dasar pembentukan kaca di atas kemudian dimasukkan ke dalam wadah khusus yang bersifat tahan panas. Jangan lupa untuk menambahkan pula bahan-bahan kimia aditif untuk menciptakan kesan tertentu pada kaca yang ingin dibuat tersebut. Misalnya nih, jika Anda menginginkan kaca yang berwarna bening sempurna, kuncinya terletak pada tingkat kemurnian pasir kuarsa yang digunakan. Atau apabila Anda menginginkan kaca yang mempunyai warna tertentu, maka tambahkan bahan-bahan kimia seperti di atas. Lakukan proses persiapan pembuatan kaca ini dengan baik dan sungguh-sungguh. 6. Pemasakan bahan menjadi cair. Proses pemasakan bahan-bahan pembentuk adonan kaca biasanya dilakukan menggunakan tungku gas atau tungku listrik. Kalau zaman dulu sih, para pengrajin biasanya menggunakan tungku berbahan kayu bakar. Namun, karena proses pembuatan kaca ini sekarang sudah dilakukan oleh pabrik khusus memakai peralatan yang canggih, maka tungku yang dipakai pun lebih modern. Semua campuran bahan-bahan di atas akan mencair pada suhu lebih dari 2300 oC. Untuk menghindari terjadinya kecacatan produk, maka suhu ini lantas diturunkan hingga mencapai 1500 oC menggunakan natrium karbonat. Langkah 7. Penyeragaman cairan kaca dan gelembung. Agar adonan yang terbuat dari bahan-bahan pembentuk kaca di atas yang tengah dimasak memiliki sifat yang homogen maka proses mengandungkannya pun harus senantiasa dilaksanakan secara berkala dan diberikan yang konsisten secara stabil. Penambahan bahan-bahan kimia tambahan yang meliputi natrium klorida, natrium sulfat atau antium oksida dapat membantu proses pembuatan kaca tersebut. Di tahap ini, Anda juga memiliki tugas utama untuk menyeragamkan cairan kaca dan gelembung-gelembung yang dihasilkan agar tidak merusak hasil akhir dari kaca tersebut. Jadinya kaca bisa terbentuk sempurna. 8. Mencetakkan cairan kaca di blokir khusus. Terdapat beberapa cara yang dapat dilaksanakan untuk membentuk kaca sesuai dengan keinginan kita. Salah satunya adalah menuangkan cairan kaca yang sudah jadi ke dalam cetak khusus. Metode ini pertama kali digunakan oleh bangsa Mesir, tapi masih tetap diaplikasikan hingga saat ini. Mengingat cairan kaca yang masih panas ini mudah sekali mengalami penurunan suhu dan berubah jadi padat, maka tahap kerja yang satu ini pun harus dilakukan secara cepat dengan proses penghitungan yang sangat akurat. Anda harus segera menuangkan cairan kaca yang sudah jadi ke dalam cetakannya. Langkah 9. Pendinginan kaca dengan cepat. Setelah dipastikan desain kaca yang dibuat telah sesuai dengan keinginan kita, maka selanjutnya adalah mendinginkan kaca tersebut. Anda cukup mendiamkan cairan kaca tadi selama beberapa saat di tempat yang aman. Sekali lagi, kami mengingatkan bahwa cairan kaca yang panas ini mudah sekali dingin dan berubah wujud menjadi padat. Oleh karena itu, proses pembentukan kaca tidak bisa dilakukan
terlalu lama. Anda harus bekerja dalam waktu yang ekstra cepat. Di sini cairan kaca yang sudah tak panas lagi akan berubah bentuk menjadi padat dengan cepat. Anda pun tak bisa membentuknya lagi. Langkah 10. Pembersihan kaca dan penyemprotan. Proses mensterilkan kaca ini disebut annealing. Sudah bertujuan untuk menghilangkan seluruh titik rawan yang mempunyai risiko mudah pecah pada kaca tersebut yang mungkin terbentuk selama proses pembuatannya berlangsung. Setelah proses ini selesai dikerjakan berikutnya, Anda dapat mengolah kaca sedemikian rupa seperti menghias atau meningkatkan ketebalannya. Anda harus bekerja dengan ekstra hati-hati untuk membersihkan kaca tersebut dari bagian-bagian yang risiko gampang pecah. Tahap ini juga sekaligus bertujuan untuk menyempurnakan penampilan dan kualitas dari kaca tersebut.